Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana penasihat ahli Kapolri, yakni Bapak Arianto Sutadi, lagi-lagi memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai posisi ataupun kedudukan dari penasihat hukum para gerombolan teroris ini yang bernama Refli Harun. Karena kan dia ini pakar hukum tata negara, teman-teman. Kok bisa menjadi kuasa hukum pidana gitu? Apakah emang bisa? Dan Pak Arianto juga sedikit menyemprot dan mengingatkan Refli Harun bahwa ya jangan asal ceplas-ceplos gitu ya kan. Anda ini pakar hukum tata negara. Nah, ini dipertanyakan nih sama Pak Arianto. Gimana nih respon dari Refli Harun? Nah, selain itu teman-teman, saya punya tayangan di mana Bonatua ternyata mendapat dukungan dari relawan Jokowi untuk menyelesaikan penelitiannya. Karena ini akan membuka tabir dan membuka kotak Pandora bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu sama dari Solo sampai KPU RI. Dan ini akan meruntuhkan seluruh penelitian yang dilakukan oleh dan tuduhan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa Pak Jokowi di Solo itu katanya pakai dokter Andes bukan insinyur. Waduh. Dan Bonatua kayaknya sih malah mendukung Pak Jokowi. Loh. Kenapa ini teman-teman? Nah, terakhir ada tuduhan lagi nih yang ataupun pernyataan yang sangat lucu, keliru dan juga tidak pakai logika dari seorang pakar hukum tata negara yang bernama Refli Harun mengenai sidang Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres 2024 mengenai Gibran. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya bukan belain Pak Jokowi, tetapi saya belain pada rakyat tuh jangan dibodoh-bodohin, Pak. Dengan disesatkan dengan orang yang ngaku-ngaku lagi pakar. Wow. Si Refli itu kan pakar tata negara, tapi mengenai penyidikan dia nol, Pak, nggak punya pengetahuan. Aneh juga, itu Pak, mengatakan makanya hukum tata negara menjadi kuasa hukum untuk kasus pidana itu kan iya, aneh itu juga, saya nggak habis pikir, makanya saya juga pengen tanya nih, gimana sih persyaratan jadi advokat itu? Kok boleh jadi advokat ya? Dia tata negara, dia nggak ngerti apa ahli hukum. Konstruksi akhirnya apa? hukum Dia pidana gitu ya kan? jelek-jelekan ataupun memframing pada penyidik bahwa penyidiknya itu tidak profesional. Penyidiknya itu sudah didikte oleh Pak Jokowi. Dia bisa mengatakan itu polisi nggak profesional. Hanya indikatornya apa? Hanya karena P19. Nah, padahal yang namanya P19 itu, Pak, itu tuh ada kebiasaan di jaksa dikembalikan. Jangan rakyat dituduhkan pada penyidik itu tidak profesional. Karena dia menuruti pesanannya Jokowi kan kayak gitu yang di framing gitu. Dia kan maunya dari awal ini kasusnya nggak boleh sampai ke nggak konsekuen. Pengadilan. Yang nggak boleh sampai ke penyidikan kan dia kan kasus yang dilaporkan, bukan kasusnya laporannya di Kabarreskrim. Kan dia kan maunya itu kan yang harus apa tuh jangan sampai ke pengadilan gitu kan. Karena apa? Karena ini LP-nya yang di Polda Metro, mereka sebagai tersangka kan. Iya. Kan gitu kan, Pak. Nah, Pak Jokowi maunya dia sebagai korban ini melalui hukum. Kan harus ke pengadilan. Mereka kan pakai caranya sendiri membuktikan bahwa itu asli. Waktu saya jadi kuasa hukum di MK, kita tidak mempermasalahkan ijazah Gibran. Why? Karena informasi tersebut belum sampai ke kita. Tapi belakangan, berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Roy Suryo dan banyak orang lainnya, termasuk juga Risman Sianipar, maka confirm yang namanya Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Tidak pernah dia menyelesaikan SMA. Nah, ini baru diketahui hari ini. Kalau diketahui tahun 2024 ketika sengketa Pilpres kemarin, tentu kita akan bawa ini karena ini adalah bagian dari persyaratan. Jadi, kalau kita mengatakan misalnya ada bupati dan kemudian calon gubernur di Sumatera Utara, dia mengaku bahwa dia doktor. Begitu dipermasalahkan setelah dia jadi bupati, akhirnya copot. Nggak bisa lagi nyalon gubernur Sumatera Utara karena menggunakan ijazah palsu. Jadi maksud saya adalah it doesn't mean bahwa kalau kita sudah diterima prosesnya 5 atau 10 tahun yang lalu, kita tidak bisa persoalkan lagi sekarang. Kita tidak persoalkan jabatan presidennya. Jabatan presidennya sudah selesai. Tapi kita permasalahkan soal integritas bangsa ini. Baik integritas Pak Jokowi sebagai seorang negarawan harusnya, dan integritas penyelenggara pemilu seperti KPU. Karena kenapa? KPU tahun 2024 kemarin bikin aturan, kalau dia tamatan luar negeri tidak perlu menyertakan ijazah untuk SMA-nya, bayangkan.
Dan itu jelas-jelas mengentertain Gibran yang tidak punya ijazah SMA. Mengentertain Maksud saya Gibran. begini, udahlah kita jelas lah ya. Kalau kita bicara independensi penyelenggara pemilu, independensi KPK, independensi penyidik, itulah problem bangsa kita untuk menegakkan rule of law atau negara hukum. Itulah. Waduh, bentar teman-teman ya, sebelum kita ke Rismon ya, bentar. Ini kita bermain logika sedikit. Bermain logika, mungkin orang yang sudah umurnya itu sudah agak banyak gitu ya kan, mungkin logikanya menurun gitu ya kan. Nah, tadi si Repli ngomong, kalau waktu saya menjadi kuasa hukum di MK waktu sengketa pemilu sudah mendengarkan kabar ini bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, kita akan gugat. Gini teman-teman, Gibran itu kan sudah menjadi wali kota di Solo tahun 2020 dan menggunakan penyetaraan ijazah SMA dan juga S1 dari MDIS Bradford. Nah, siapa yang mengusung Gibran waktu itu? PDI Perjuangan. Dan kalau memang ada persoalan di penyetaraan Gibran atau ijazah SMA Gibran, sudah barang pasti di tahun 2024 kemarin bukan Refli Harun yang menggugat Gibran, tapi PDI Perjuangan, Ganjar yang menggugat Gibran. Karena otomatis PDI Perjuangan tahu seluk-beluk pendidikan Gibran, tahu bagaimana celah-celah Gibran. Kalau memang ijazah Gibran itu bermasalah, sudah barang pasti digugat PDIP, digugat Ganjar. Nggak mungkin enggak. Ini kan peluang yang sangat bagus untuk menghancurkan dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tapi kenapa PDIP tidak melakukan itu? Ya karena mereka tahu bahwa ijazah Gibran itu benar, penyetaraan Gibran itu legal, ijazahnya ada. Dan mereka selalu memframing, Gibran tidak punya ijazah SMA, Gibran tidak punya tidak lulus SMA. Logikanya teman-teman, gimana ceritanya orang yang tidak punya ijazah SMA tapi bisa masuk kuliah jenjang strata 1, S1 dan dapat ijazah selesai wisuda? Di mana logikanya? Singapura loh. Dan Roy Suryo tidak pernah melakukan penelitian di MDIS. Dia tidak pernah bertanya ke MDIS kenapa Gibran diterima tapi tidak punya ijazah SMA. Logika dipikir gitu, otak dipakai untuk, saya tuh bingung ya. Orang-orang ini kok punya jabatan tinggi tapi cara berpikirnya tuh cetek gitu. Dia hanya pergi ke Australia, menanyakan dan segala macam. Tapi kenapa Anda tidak ke MDIS tanyakan? Bos, saya punya penelitian. Orang ini si Gibran tidak punya ijazah SMA. Kok Anda terima di kampus Anda? Kan bisa ditanyakan seperti itu. Dan otomatis MDIS punya berkas-berkas Gibran pada saat dia mengajukan diri untuk masuk ke universitas tersebut. Kenapa kalian tidak ke Singapura gitu? Tanyakan langsung ke universitasnya. Ini saya bingung nih dengan orang-orang ini. Selalu memframing gitu. Andi Aswan itu. Apa itu? Memang respon siapa? Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termun. Sok keras kau. Jaga omonganmu. Jaga omonganmu. Kau yang jaga omongan kau. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Mana buktinya? Jaga omonganmu. Mana Tanyakan buktinya? Jokowi itu. Ada Mana nggak buktinya? nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Tapi mungkin nenek moyang kau itu malu kali ya melihat orang cucunya gitu ya kan pulang dari Jepang jadi dosen, tapi diduga dia tidak punya ijazah, dia tidak lulus. Malu nggak itu, Mon? Terbul. Saya sudah hubungi admin saya di Danau Toba untuk menghapus semua terbul dari live saya. Abdul Muti termul nggak? Termul. Ya, tidak. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Nah, Mereka semua orang para termul lah. hanya bisa membayar para buzzer. Cuma itu yang mereka bisa. Karena membantah buku nggak bisa, melaporkan pun nggak bisa. Kasihan saya sama termul. Nangis Nggak kamu, bisa melaporkan nangis Rismon kamu. lagi. Kan udah. Ada lagi banyak hoax tentang saya gitu. Banyak sekali. Jadi ayam cibiran dan segala sayur. macam yang menjadi pembelajaran bahwa ternyata di Indonesia ini ya tidak dewasa ya. Inilah selalu Tidak dipelintir oleh para dewasa. termul, ya. Ya kalau termul terlalu kasar juga ya ternak ya. Para mereka yang loyal kepada Jokowi tidak memahami ini, seolah-olah ini serangan pribadi. Kalau dalam laporan itu
dengan satu laporan isinya 8 orang, tidak bisa dipilah-pilah. Oh, 2 aja yang dibebasin. Ini tidak. Jadi kami minta diterapkan hukum ini. Kami sedikit pun tidak ada keinginan untuk RJ. Terus Tersirat apa pun tuh? Tidak di benak kita. Terus minta apa tuh? Apalagi klien kita. Kalau mereka tersirat, udah selesai. Mereka nggak akan melawan atau berargumentasi di dalam medsos, di dalam TV dan sebagainya. Mereka tetap fight, lembut. Tidak. Kami masih istiqomah dalam perjuangan ini. Jadi kalau ada isu Istiqomah, mengatakan tapi bahwa ketakutan. kami itu minta RJ dan itu memang ya kan dipelintir. Kok Karena dari situ dipelintir? kelihatan bahwa itu ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran ketentuan hukum. Bentar nih. Pak Arianto kemarin sudah mengatakan penyidik kemungkinan besar penyidikan ini tidak satu laporan, Bung. Tidak satu laporan. Apakah Anda sudah melihat laporannya itu satu? Ataukah Anda belum melihat laporannya? Gitu. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan sekali-sekali menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Wis, Jadi bilang aja orang mau menyatakan bahwa bebas kami gitu ya nyerah kan. apa, itu mungkin gorengan-gorengan aja dari pihak-pihak orang-orang yang memang menggoreng. Emang Roy Suryo nyerah CS kan? kena jalan buntu. Jokowi tetap proses hukum sekalipun minta maaf. Guys, kayaknya saat ini jalan buat Roy Suryo CS tuh udah buntu loh. Dan gak ada jalan selain ya terus maju. Soalnya guys, Jokowi kemarin tegaskan kalau proses hukum terhadap Roy Suryo CS ini bakal tetap berlanjut. Sekalipun mereka minta maaf. Beda nasib sama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang selamat karena dimaafin Jokowi guys. Apalagi kemarin Jumat 13 Februari 2026, ternyata Roy Suryo CS mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Dasarnya adalah penghentian penyidikan kepada Egy dan Damai setelah keduanya ketemu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo bilang kalau punya Egy dan Damai dicabut, maka semua juga dicabut. Gitu guys. Gimana nih guys? Coba tulis pendapat kalian. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main. Itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Enggak, jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau saya innalillahi. Harus membesarkan hati tuh. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu. Ini ujian yang nggak gampang loh, Mbak. Bang nggak merasa egois dengan? Oh tidak. Kenapa? Karena dampak saya sangat serius kalau dicermati dengan baik. Apa? Misalnya, saya nggak pernah menemukan ijazah aslinya. Artinya saya tidak melihat, karena memang tidak diperlihatkan. Nah, harusnya ini yang dikapitalisasi kalau dia mau berjuang. Saya udah ajarin sama Roy, gue ini SMA, lu S1. Kesalahan Roy dalam perspektif hukum, dia belum pernah masuk ke pengadilan, belum pernah gugat. Gue sudah gugat 3 kali, gue menggugat. Clear. Dia udah ngomong cuap-cuap di mana-mana, palsu-palsu, padahal belum pernah lewat pengadilan. Betul. Baru analisa-analisa penelitian. Itu hak dia, tapi keliru. Harusnya mana lu berani ngomong begitu? Kalau saya berani exactly. Sudah inkrah. SMA. Roy, saya bilang. Di tis tuh, Tebet. Kalau lu persoalan ijazah S1 yang belum jelas, susah. Tapi kalau kau persoalan ijazah SMA, kan gak mungkin orang punya ijazah S1 kalau SMA-nya gak ada. Dilecehin gue. Dilecehin. Sok belagu lah. So apalagi saya dibilang tuyul, dibilang pecundang. Dilecehin. Berarti dia jagoan dong. Berarti dalam kasus kalau jagoan lawan tuh. Bang, jangan minta dompleng-dompleng ke saya. Jangan minta bebas ya kan. Dengan situasi terakhir ini berarti hari ini yang menang siapa, Bang? Kalau spesifik saya menang lah. Saya bebas kok. Betul. Saya tersangka. Abang atau Jokowi? Enggak. Gini, kalau bicara menang-menangan, dia juga bisa menang. Apa menangnya dia? Gue bisa datengin Egy Sujana. Betul. Gitu, sampai gue dimaki-maki. Oke. Nah, cuma kan kekeliruan orang itu kenapa gue yang jadi dimaki-maki? Kenapa nggak ke Jokowi?
Jadi gue nanggung beban orang tadi maki Jokowi, babi ke gue gitu. Fair orang itu. Juga abis diminta oleh kubunya Roy menjadi ahli. Dan kira-kira ada nggak Bang tawaran dari tawaran bukan tawaran sebenarnya. Mungkin ada pihak dari kubunya Pak Jokowi nggak yang menghubungi Bang Bona? Mereka saya juga jadi bingung nih, jadi nggak ada lawan saya. Semua pada bilang terima kasih. Waduh, bingung Dan Bona mereka tua ya kan? juga kayaknya apa ya? Saya juga jadi bingung nih, jujur ya. Mereka juga malah nggak apa-apa dorong saja. Malah saya didorong kemarin. Berapa kali saya ketemu di televisi ya. Malah mereka mendorong saya. Emang bagus Pak Bona tua. Kita nggak WA ngobrol-ngobrol langsung. Iya nggak apa-apa. Seperti di TV kemarin tetangga. Malah saya bilang ya saya harus mau. Sebelum saya pergi jadi saksi, saya udah bilang, ahli, saya bilang saya akan diundang. Saya bilang saya bersedia. Dia bilang malah mendukung. Iya bagus nggak apa-apa. Karena memang mereka juga butuh sebuah forum yang untuk ruang publik untuk mengklarifikasi ini semua. Nah, ini sekarang jadi klaim nih. Mereka mengklaim justru hasil KPU itu, KPU mempersulit itu bukan karena mereka. Tapi karena memang KPU-nya yang jelimet. Kan gitu kan? Sampai saya 6 bulan baru dapat. Ya nggak apa-apa. Saya juga menganggap bisa saja memang mereka super hati-hati, super ketat. Malah saya bilang kemarin sama mereka. Jadi saya juga justru menduga. Jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang melarang KPU memberikan. Tapi orang lain yang berdampak. Ingat loh Mbak. Sidang KIP itu bukan masalah ijazah Pak Jokowi aslinya. Itu masalah ijazah semua pejabat publik. Kalau ijazah Pak Jokowi bisa dibukakan, pertanyaan saya, apa mungkin ijazah menteri, ijazah DPR nggak dikasih? Pasti Sementara dikasih sih. baca saja di majalah Tempo, nggak apa-apa saya sebut ya. Tempo kan mengulas itu banyak ijazah palsu. Pejabat-pejabat kita banyak terlibat. Saya justru merasa, ya sebenarnya bukan hanya Apakah Pak Jokowi KPU yang main? Maksud saya bukan, nggak mungkin lah hanya Pak Jokowi yang pingin ini cerah ya. Tapi lebih banyak lagi mungkin yang lain yang akan terganggu kalau ini cerah, transparan. Seperti itu Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Bona tua Silalahi atas waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bona tua tadi. Bahwa ya para pendukung Pak Jokowi, para relawan Pak Jokowi mendukung dan mendorong Pak Bona tua untuk melakukan gugatan undang-undang keterbukaan publik. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Ijazah Pak Jokowi salinannya udah diserahkan ya kan, dan sisa yang di KPU Solo Surakarta. Nah kalau ijazah Pak Jokowi ini sama semuanya dari KPU Solo, KPU DKI, KPU RI, kalau semuanya sama salinannya, berarti tuduhan para gerombolan teroris ini sudah hancur berantakan teman-teman. Karena kan Roy Suryo dan kawan-kawannya selalu mengatakan bahwa waktu di Solo Pak Jokowi katanya tidak menggunakan insinyur, Pak Jokowi menggunakan Dr. Andes dan lain sebagainya. Nah ini bisa diruntuhkan kalau nanti semua sama dan linear. Waduh selesai kau. Udahlah, ini saya agak-agak menduga ya mereka mengajukan surat penghentian penyidikan karena penelitian Bona tua yang sudah hampir selesai. Karena penelitian Bona tua yang sudah membuka fakta bahwa ijazah Pak Jokowi memang ada dan sama dari tahun 2005 digunakan sebagai wali kota. Tuduhan mengenai Pasar Pramuka akan runtuh teman-teman. Dibuat di Pasar Pramuka pas mau mengajukan diri sebagai calon gubernur Jakarta ya kan. Di Solo dia pakai Dr. Andes bukan insinyur. Nah nanti ini akan pelan-pelan terbuka dan terbongkar semuanya teman-teman. Kita doakan Bona tua segera menyelesaikan penelitiannya di KPU Solo biar semua berkas-berkas perkelahian Pak Jokowi dibuka. Nah intinya kalau semua sama udahlah game over, teroris game over. Dan tadi ternyata Egy Sujana sudah mengingatkan Roy Suryo ya, teliti SMA-nya. Karena kalau dia tidak punya SMA, ya kan nggak masuk akal kalau dia punya S1. Nah ini luar biasa juga nih. Tapi katanya Egy Sujana dilecehkan sama Roy Suryo. Aduh dilecehkan nggak tuh? Aduh kasihan banget ya. Dan tadi Pak Arianto Sutadi sedikit menyemprot
sedikit menyemprot Refli Harun yang katanya ya pakar hukum tata negara tapi kok bisa jadi kuasa hukum pidana gitu. Aduh, saya juga bingung teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.